salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan praktik coaching supervisi akademik dalam modul 2.3. Perkenalkan, saya Stanislaus Somenu dari SMP Negeri Satakwenas. Saya Meliana Sonbai dari SDN Nonbat. Saya Kanung Tribuono dari SMP 2 Wibogi Selatan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Stanis. Selamat siang Pak Gandung. Apa kabar Pak Gandung? Baik, terima kasih ya Pak ya. Bagaimana kabar Bapak juga? Saya kondisinya seperti yang Pak Gandung amati. Saya baik-baik saja Pak Gandung. Terima kasih banyak ya Pak ya. Baik Pak Stanis, saya langsung saja. Saya akan melakukan coaching dengan Bapak ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak Stanis nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, mungkin sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Silakan. Bisa Pak? Bisa. Yang pertama, kompetensi apa yang Pak akan kembangkan pada coaching kita kali ini? Oh ya, baik Pak Gandung. Pada kegiatan coaching kali ini saya akan mencoba mengembangkan ketiga kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak, yang akan mau dikembangkan di coaching kali ini. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya. Dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Bapak Stanis kembangkan secara spesifik di observasi? Saya merasa bahwa saya masih memiliki kekurangan dalam kompetensi inti terkait dengan presence, ya, kehadiran penuh. Di mana saya merasa bahwa dengan kehadiran penuh saya akan bisa mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach, dan juga mungkin saya bisa mengembangkan kompetensi inti lainnya Pak. Jadi saya akan fokus pada kompetensi inti presence, kehadiran penuh. Oh, baik Pak ya. Baik. Kemudian di indikator pencapaiannya, yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Stanis dalam coaching kali ini? Saya ingin adanya sebuah perubahan terkait dengan bagaimana guru-guru yang ada bisa melakukan pembelajaran di sekolah dengan lebih bervariatif. Ya. Baik Bapak, strateginya bagus sekali untuk mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Pak pra observasinya kali ini. Silakan Pak melakukan coachingnya kepada coachee. Baik, terima kasih. Saya persilakan dan saya berikan waktu seluas-luasnya untuk Pak Stanis dengan coachingnya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gandung.
siang Bapak, saya kabar baik. Ah, Mungkin saya minta waktunya Bapak Guru kurang lebih 20 menit berbagi tentang masalah yang saya hadapi. Oh ya, bisa. Kebetulan saya juga lagi tidak ada kegiatan. Waktu saya juga kurang lebih 20 menit ada buat ini, kita bisa berdiskusi, Bu. Saya lihat Ibu ini kelihatannya agak risau gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan, Bu. Boleh kita bisa bercerita, kita bisa berdiskusi bersama. Ya baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Memang saya kelihatannya gelisah sekali Bapak karena saya punya satu masalah. Makanya di sini saya ingin berbagi sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini Bapak. Iya. Memang masalah itu Ibu jangan disimpan, itu harus dibagikan, Bu, biar kita sama-sama memikirkan solusi yang terbaik, Bu. Kira-kira masalah apa yang Ibu alami sehingga pada kesempatan ini Ibu mau berbagi dengan saya? Baik Bapak, masalah yang saya alami di sekolah saya Bapak, rekan guru saya sebagian besar masih di dalam proses pembelajarannya masih menggunakan pola lama atau metode lama, sehingga membuat anak murid tidak berkembang dalam kegiatan proses pembelajaran yang saya amati. Oh begitu. Berarti masalah Ibu nih risau dengan jalan sekolah, mungkin begitu ya, terkait dengan penerapan pola pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Kira-kira penerapan metode konvensional apa yang biasa dilakukan di sekolah ini? Baik Bapak, jadi saya lihat selama ini rekan-rekan guru sebagian besar di dalam proses pembelajaran hanya selalu menggunakan metode ceramah dan ceramah saja. Artinya tidak menggunakan metode lain lagi. Sehingga mungkin dengan menggunakan metode itu membuat anak merasa bosan dan kurang antusias di dalam pembelajaran. Oh, jadi metode konvensional yang Ibu maksudkan itu ya metode ceramah. Ya, oke. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita di akhir? Ibu harapkan seperti apa? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, saya menginginkan agar rekan-rekan guru saya memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang lebih bervariatif sehingga bisa merangsang partisipasi siswa secara aktif dalam pembelajaran. Iya. Berarti Ibu menghendaki adanya sebuah solusi bagaimana kita beralih dari pembelajaran konvensional menuju pembelajaran yang katakanlah up to date lah ya Ibu. Ya, mungkin seperti itu. Yang relevan dengan kebutuhan murid-murid kita pada zaman sekarang ya Ibu. Mungkin baik. Kira-kira di sekolah Ibu apa yang Ibu rasakan itu sebagai kekuatan sehingga Ibu punya motivasi yang tinggi untuk bisa menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif di sekolah. Kekuatan apa? Mungkin kekuatannya itu dari gurunya atau dari apalah, fasilitasnya mungkin. Kira-kira yang Ibu lihat di sekolah itu seperti apa? Yang saya lihat di sekolah terkait dengan untuk peningkatan di dalam proses pembelajaran terhadap rekan guru, ada beberapa rekan guru yang mempunyai keahlian
membuat satu kegiatan guru KKG untuk meningkatkan bagaimana penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariatif terhadap guru-guru dengan lebih aktif sehingga guru-guru bisa menerapkan di dalam pembelajaran sehingga membuat anak-anak bisa aktif juga dalam pembelajaran. Oke, baik. Bu, kira-kira mungkin saya boleh ingin tahu lebih banyak ya, Bu. Nah, kira-kira kondisi yang ideal menurut Ibu itu seperti apakah? Apa yang Ibu inginkan? Kayak kondisi-kondisi idealnya itu seperti apa? Yang menurut Ibu itu akan keluar dari situasi di mana tidak terjadi pembelajaran yang bersifat konvensional begitu. Kira-kira kondisi seperti apa yang Ibu pikirkan begitu? Kondisi yang saya pikirkan meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran para guru dengan cara melakukan workshop terhadap guru-guru sehingga guru-guru di dalam proses pembelajaran lebih menggunakan metode yang lebih bervariatif selain drama, mungkin penggunaan IT di dalam proses pembelajaran sehingga membuat anak lebih tertarik jika menggunakan media pembelajaran menggunakan slide-slide yang ditampilkan dari guru. Boleh saya garis bawahi ya, mungkin Ibu melihat bahwa pembelajaran konvensional itu terjadi oleh karena guru-guru itu masih kurang memahami terkait dengan penerapan model pembelajaran yang lebih menarik ya, mungkin dengan menggunakan media-media lain selain ceramah ya. Kira-kira begitu ya? Iya. Oh ya. Kalau misalnya terkait dengan pemahaman guru-guru yang kurang, menurut Ibu itu kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk bisa mendapatkan jalan keluar? Maksudnya kan guru-gurunya kan kurang paham nih. Kira-kira adakah upaya-upaya tertentu yang bisa diciptakan sehingga nanti guru-guru itu bisa keluar dari masalah tidak tahu menjadi tahu? Kira-kira Ya, upaya yang dilakukan mungkin ya seperti itu Bapak Guru, melakukan kegiatan guru secara khusus terkait dengan bagaimana penggunaan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke. Kira-kira kalau misalnya untuk membuat teman-teman itu menjadi tahu, kegiatan yang lebih nyata itu bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan apa sih? Dilakukan dalam bentuk penerapan penggunaan IT, ya. Itu tadi Ibu sempat sebut kegiatan KKG gitu. Mungkin kegiatan KKG itu dalam bentuk apa? Apa bisa dilakukan mentoring kah? Atau dilakukan ya coba-coba Ibu pikirkan pasti ada solusi. Ya, mungkin dengan cara melakukan pendampingan secara individual. Mentoring ya. Mentoring artinya secara bertatapan muka, secara individu melakukan pendampingan terhadap sasaran, yaitu guru-guru yang Mentoring ya. Adakah kegiatan lain yang mungkin Ibu pikirkan bisa membantu? Misalnya apalah, coba-coba itu pikir. Ada sudah mentoring kan bisa. ada Pak, selain kegiatan mentoring, kegiatan yang Tadi
KKG itu ibu Iya, pikirkan di kegiatan. KKG itu mau buat apa KKG? Penerapan penggunaan IT Ya, dalam proses dalam pembelajaran. kegiatannya apa maunya seperti apa maunya. Oke, mungkin itu bentuk kegiatan atau isi kegiatan yang dilakukan itu ya mungkin kita, tapi apalah misalnya seperti mentoring, sudah pendampingan individu toh Iya. ya, apa kegiatan KKG itu. Coba ibu pikirin, ibu pasti bisa temukan solusi. Saya lihat ibu punya potensi yang luar biasa untuk Mungkin penggunaan IT Pak, selain mentoring, mungkin dalam bentuk pelatihan ya. ya dalam bentuk pelatihan. Oke, baik. Jadi pelatihan penggunaan IT. Jadi akhirnya juga ibu mampu memikirkan ada kegiatan mentoring, ada pelatihan dalam kelompok-kelompok kegiatan guru lah begitu. Baik gitu. Untuk menurut ibu ya, kira-kira peluang yang terbaik atau bisa dilakukan dengan cepat itu kegiatannya dalam bentuk apa? Misalnya antara tadi ibu mentoring, pelatihan, kira-kira antara mentoring dan pelatihan ini mana yang kira-kira menurut ibu bisa lebih cepat lakukan dan bisa dicapai maksudnya. Baik Bapak, mungkin yang lebih cepat saya lakukan itu kegiatan mentoring atau pendampingan secara Mentoring individu. ya. Iya, Pak. Terus apakah ada teman-teman juga yang atau ada orang lain yang ibu anggap bisa membantu sehingga tercapainya tujuan ibu begitu? Ya, memang di dalam rencana kegiatan saya ini dan masalah yang saya hadapi harus ada dukungan. Dan di sini dukungan yang saya harapkan dari teman-teman itu, saya mengharapkan teman-teman yang sudah memiliki keahlian di bidang IT, itu mereka akan dijadikan sumber belajar dan sumber berbagi untuk rekan-rekan yang membutuhkan. Luar biasa. Mentoring ya. Mentoring berarti ibu ingin menerapkan kegiatan mentoring itu dengan cara bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang menurut ibu punya potensi ya untuk bisa membantu ibu. Berarti itu berkolaborasi ya. Luar biasa ya. Kira-kira menurut ibu kapan akan dilakukan? Dalam waktu secepatnya Pak, kami akan melakukan kegiatan ini. Secepatnya ya. Saya juga senang kalau misalnya ibu itu maunya cepat-cepat biar memang apa yang ibu harapkan itu bisa tercapai ya. Iya Pak. Jadi baik, dari percakapan kita ini kira-kira komitmen apa sih yang ibu miliki? Ibu punya komitmen apa sih yang ibu miliki untuk bisa menerapkan atau melakukan kegiatan yang ibu sudah pikirkan itu? Ibu punya komitmen sebesar apa sih? Punya komitmen? Ya tentu punya komitmen Pak. Iya. Komitmen saya dalam menghadapi masalah ini, saya harus tetap semangat di dalam melakukan kegiatan ini dengan dukungan dari teman-teman yang saya merasa mereka memiliki potensi sehingga rekan-rekan guru bisa keluar dari zona nyaman mereka selama ini dengan metode pembelajaran yang mereka gunakan selama ini. Luar biasa ibu, saya juga support dengan semangatnya ibu dan komitmennya ibu. Baiklah ibu, waktu kita hampir selesai ya. Nah ini kan tadi kita butuh 15 menit, waktu kita hampir selesai. Namun sebelum itu kira-kira ibu perasaan apa sih yang ibu rasakan setelah kita melakukan percakapan-percakapan seperti ini? Ini kan tadi risau, mungkin setelah ibu melakukan percakapan dengan saya, yang ibu rasakan itu
seperti apa? Baik, terima kasih Bapak Guru. Jadi berawal dari rasa risaunya, sekarang saya merasa lega dan merasa senang karena telah berbagi masalah dengan Bapak Guru sebagai teman curhat, dan saya telah menemukan masalah yang solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, ya, perasaan Ibu senang ya, saya juga senang. Mungkin yang terakhir ya, Ibu, apa yang Ibu dapatkan setelah percakapan? Apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, bahwa saya sudah dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu masalah pembelajaran yang dialami oleh guru-guru saya dengan metode lama. Kami sudah memiliki satu solusi sehingga keluar dari zona itu, dan mereka akan difasilitasi oleh rekan-rekan yang profesional dalam bidang IT untuk bisa berkembang. Luar biasa memang. Saya juga merasakan hal yang sama, Ibu. Ya, terima kasih juga, waktu kita sudah selesai. Saya juga akan mengikuti kegiatan mentoring. Ya, Ibu tadi kalau misalnya nanti kalau butuh mentor bisa kontak saya juga, saya bisa membantu Ibu. Ya. Jadi mungkin kita akhiri, dan terima kasih sudah bisa berdiskusi dengan saya, berbagi dengan saya. Semoga semangatnya Ibu tetap menyala seperti api yang menyala-nyala gitu. Baik, terima kasih juga Bapak Guru telah meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah saya dan Ya, menemukan terima masalah. kasih. Saya menunggu waktunya Ibu ke depannya setelah Ibu melakukan kegiatan mentoring. Saya ingin menanti cerita-ceritanya lagi ya, Bu. Terima Baik, kasih. Bapak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak Guru. Selamat siang Mas Danis. Selamat siang Pak Gadul. Baik, tadi saya sudah melihat proses coachingnya, dan saya sudah mengamati, mendengarkan, dan merasakan juga apa yang tadi sudah dilakukan. Ya, baik. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bapak, bisakah? Bisa Pak Gadul. Baik, terima kasih Pak. Tadi Pak sudah melakukan coaching dengan coachingnya dengan baik, ya. Saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasinya. Apa saja yang Pak sudah lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Gandung, saya merasa bahwa coaching yang telah dilakukan itu, menurut saya ya Pak, menurut saya akan mendengarkan dari Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan input. Tapi menurut saya percakapan yang telah dilakukan dalam kegiatan coaching tadi, menurut saya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga mencoba untuk kalau bisa itu hadir sepenuhnya dengan si coach ya. Hadir sepenuhnya. Saya merasa saya berupaya untuk, terlepas dari itu pun juga ada kompetensi inti lain juga yang saya coba untuk kembangkan. Hanya tentunya menjadi prioritas itu adalah kehadiran penuh atau presensnya saya kepada si coach. Baik, Pak Stanis, terima kasih.
saya boleh ya menyampaikan sesuatu selama pengamatan saya sebagai observernya tadi pada proses coaching Pak Stanis sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alurnya dan juga sesuai dengan kompetensi yang sudah ditanyakan tadi, yang sempat Pak Stanis tanyakan kepada si coach tadi, yang juga tadi juga saya lihat sempat si coach itu berpikir sejenak untuk melanjutkan apa yang akan disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Terus ini yang terakhir Bapak, mungkin saya akan menyampaikan pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Mas Stanis? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah kompetensi inti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya dengan mendengarkan aktif maka itu akan membantu saya untuk bisa mencatat kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh si coach, dan itu akan membantu saya untuk bisa membuatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan demikian coach ini akan lebih terpacu untuk bisa mengemukakan apa yang dipikirkan serta menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Terima kasih ya Pak ya. Tadi sudah bagus sekali kompetensi yang akan dikembangkan Bapak ke depannya ya. Seperti tadi sudah diceritakan, baik. Begitu saja ya Pak Stanis. Ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dengan demikian observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita, dan saya ucapkan salam sejahtera untuk Pak Stanis dan sekeluarga. Terima kasih dan selamat siang Pak Stanis. Terima kasih juga Pak Gandung. Saya juga mengucapkan yang terakhir itu salam sejahtera untuk Pak Gandung bersama keluarga di rumah ya. Sampai jumpa. Bapak ya, selamat siang. Iya. Selamat sore Pak Gandung. Akhirnya ketemu lagi Pak Gandung. Ini kan sebentar Pak Gandung akan melakukan coaching dan saya akan berperan sebagai observer. Tapi sebelum Pak Gandung melakukan kegiatan coaching, bisakah kita meluangkan sedikit waktu untuk berbincang-bincang ya Pak? Baik, yang pertama yang akan kita bincang-bincang itu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya pakai pada kegiatan observasi sebentar. Yakni saya akan mengamati apakah percakapan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan yang kedua, saya juga akan mengamati bagaimana Pak Gandung menunjukkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach, ya. Terus yang perlu diperhatikan juga
Pak Gandung perlu menjaga prinsip-prinsip coaching, yakni kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, ngomong-ngomong ini Pak, saya punya pertanyaan. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Gandung kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, baik Pak Gandung. Berarti tiga kompetensi inti itu yang ingin dikembangkan oleh Pak Gandung ya. Baik, mungkin pertanyaan lanjutannya, secara spesifik ada kompetensi inti tertentu yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Secara spesifik. Ya, oke, baik Pak Gandung. Selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Gandung inginkan seperti apa? Oke, baik Pak Gandung. Ah, Demikian percakapan kita pada kegiatan praobservasi ini ya. Dan silakan saya memberikan waktu kepada Pak Gandung untuk bisa melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini. Selamat ya Pak Gandung, semoga sukses. Selamat sore Pak Gandung, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kalau saya di sini kabarnya lagi buruk Pak. Saya ingin curhat terkait permasalahan dalam pembelajaran di kelas saya, di mana saya sudah melakukan berbagai cara, namun tidak berhasil Pak. Jadi saya kesulitan sekali dalam melakukan pembelajaran di kelas.
Itu Pak, dari segi penguasaannya, anak-anak saya itu kurang menguasai pembelajaran yang saya berikan. Kemudian dari sikap mereka itu sepertinya ogah dan acuh tak acuh Pak saat pembelajaran. Ya, yang jelas perubahan Pak, seperti anak-anak itu harus menguasai pembelajaran serta semangat dalam belajar Pak. Mereka sedang berada di posisi skala 5 Pak. Ya, ya, iya. Oh, mungkin begini Pak, supaya mereka bisa mencapai skala 8, mereka itu harus bersemangat dulu. Maka saya harus melakukan permainan-permainan atau semacam ice breaking lah, supaya mereka bisa bergembira dulu Pak. Ya Pak. Ya. Ada Pak. Kalau saya ingat lagi itu, saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya bisa mengajar di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid, di mana saya perlu melihat profil belajar murid, minat serta gaya belajar mereka sehingga kebutuhan belajar mereka itu menjadi terpenuhi, Pak. Ya. Baik, tentunya dalam melakukan rencana itu saya membutuhkan bantuan, dan mereka yang bisa membantu saya itu adalah rekan-rekan saya yang membutuhkan kepala sekolah.
Oke, baik Pak. Eh, Setelah ini nanti saya lakukan terlebih dahulu itu adalah saya terlebih dahulu melakukan ice breaking dengan tujuan agar anak-anak di kelas itu mereka merasa senang terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran. Oh, saya menginginkan secepatnya terlaksana, Pak. Sehingga saya berkeinginan memulainya lebih cepat sehingga eh, waktu yang ada bisa digunakan sebaik mungkin, Pak. Ya, ya boleh, Pak. Baik, saya berkomitmen yaitu bahwa saya harus terlebih dahulu menyiapkan sarana prasarana yang saya butuhkan. Kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan pimpinan saya, dalam hal ini kepala sekolah. Ya, baik. Yang saya dapatkan adalah bahwa saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami sendiri. Di samping itu juga saya bisa mendapatkan pencerahan serta akan melakukan ice breaking dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik, Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Gandung. Ya, oke, selamat ketemu kembali Pak Gandung. Oke, ini kegiatan coaching yang luar biasa Pak Gandung. Baik, saya sudah melakukan pengamatan tadi apa yang dilakukan Pak Gandung bersama Ibu Ermalinda, dan sebelum kita mengakhirinya saya ingin bincang-bincang lagi dengan Pak Gandung nih terkait dengan apa yang sudah Pak Gandung lakukan bersama Ibu Ermalinda. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Kira-kira apa yang Pak Gandung dapatkan dari kegiatan coaching tadi? Dan bagaimana kira-kira indikator ketercapaian yang Bapak Gandung kembangkan tadi, kira-kira sejauh mana? Bisa diceritakan Pak?
Oke, baik. Terima kasih atas refleksinya Pak Gandung ya. Saya juga memiliki sedikit catatan terkait dengan pengamatan yang telah saya lakukan tadi. Izinkan saya untuk menyampaikannya kepada Pak Gandung, boleh ya Pak? Baik, ya baik yang saya amati ya bahwa percakapan yang sudah terjadi itu sudah sesuai dengan alur coaching, di mana dimulai dengan tujuan, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak. Ya, terkait dengan kompetensi yang Pak Gandung ingin kembangkan yaitu presence, mungkin benar apa yang dikatakan oleh Pak Gandung. Ada sedikit kekurangan terkait dengan presence-nya ya. Kehadiran penuh di mana Pak Gandung lebih sering itu menunduk, sehingga yang diharapkan mungkin sedikit lebih memberikan perhatian penuh kepada coaching ya. Kira-kira itu, dan kompetensi inti yang lainnya terkait dengan mendengarkan aktif tadi sudah Bapak lakukan dengan sebaik-baiknya. Bapak juga berupaya untuk bisa menggali informasi dari coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga pada akhirnya coach bisa menemukan solusi atas apa yang diinginkan oleh coach. Mungkin itu dari saya ya Pak. Dan yang terakhir, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Gandung ke depannya? Oke, baik Pak Gandung. Dengan demikian, Pak Gandung sudah bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi itu ke depannya ya Pak. Dan terima kasih untuk kegiatannya pada sore hari ini, dan semoga kita bisa berkolaborasi untuk terus meningkatkan pendidikan kita melalui kegiatan-kegiatan seperti ini ke depannya ya Pak. Oke, terima kasih dan selamat sore ya. Sampai ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya.